Halo, selamat datang. Kalau kita ngomongin investasi ISG, ini tuh bukan sulap, bukan sihir. Di baliknya ada sebuah ekosistem yang cukup rumit, lengkap dengan pemain-pemain kuncinya. Nah yuk kita bongkar sama-sama siapa aja sih mereka ini dan apa perannya masing-masing. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Buat ngejawab ini, kita harus tahu dulu siapa yang megang kendali di setiap titik dalam rantai investasi ESG. Jadi, yuk kita telusuri bareng-bareng alurnya. Oke, jadi begini nih peta perjalanan kita. Anggap aja ini kayak rantai pasokan ya. Kita bakal mulai dari hulunya, yaitu sumber modalnya, terus kita geser kepala eksekutornya, lanjut ke pihak penghubung, dan terakhir kita lihat gimana semua ini bekerja sebagai satu sistem yang utuh. Oke, kita mulai dari titik paling awal ya, dari hulu semua arus modal. Semua itu berawal dari sini, dari para pemilik sah uang yang nentuin arah investasinya mau kemana. Jadi gampangnya, pemilik aset ini tuh arsiteknya. Mereka bukan cuma punya modal, tapi mereka jugalah yang bikin cetak biru investasinya, yang nentuin aturan mainnya, keputusan mereka lah, permintaan mereka lah, yang akhirnya jadi gelombang besar yang menggerakkan seluruh pasar ESG. Nah, ini bagian yang seru. Tiap pemain ini punya alasan yang beda-beda, tapi sama-sama kuat. Coba deh bayangin dana pensiun raksasa. Mereka kan mikirnya puluhan tahun ke depan. Jadi resiko kayak perubahan iklim itu bukan lagi isu moral, tapi udah jadi isu finansial yang nyata. Sama juga kayak perusahaan asuransi yang harus bayar klaim gara-gara bencana alam makin sering. Terus ada yayasan yang investasinya harus sejalan sama misi sosial mereka. Dan tentunya ada kita, para investor retail, yang makin melek dan makin nuntut pilihan investasi yang bertanggung jawab. Kutipan ini pas banget buat ngerangkum kekuatan mereka. Permintaan dari para pemilik aset inilah sinyal paling kenceng di pasar. Tanpa permintaan dari mereka, ya adopsi ESG mungkin nggak akan secepat dan seluas sekarang. Oke, sekarang kita geser ke mata rantai selanjutnya. Kalau tadi pemilik aset itu arsiteknya, nah manajer aset ini adalah kontraktornya. Mereka lah yang disewa buat ngebangun portofolio sesuai sama cetak biru yang udah dikasih. Disinilah letak perbedaan kuncinya. Ini yang disebut hubungan prinsipal agen. Gampangnya, pemilik aset itu bosnya, manajer aset itu agen yang punya kewajiban fidusia alias tanggung jawab hukum dan moral untuk selalu bertindak demi kepentingan terbaik klien. Semua perintahnya tertulis di dokumen legal yang namanya Perjanjian Manajemen Investasi. Jadi mereka nggak bisa seenaknya bikin kebijakan ESG sendiri, mereka adalah eksekutor yang harus patuh sama mandat. Terus, gimana cara mereka mengubah mandat itu jadi tindakan nyata? Ada 3 cara utama. Pertama, seleksi. Mereka analisis data ESG buat milih investasi yang terbaik. Kedua, engagement atau keterlibatan. Manajer aset besar misalnya bisa pakai hak suara mereka buat menekan perusahaan supaya lebih peduli lingkungan. Dan yang ketiga, inovasi. Mereka bikin produk-produk baru kayak reksadana ESG buat memenuhi permintaan investor yang makin banyak. Tapi ya, kerjaan mereka tuh nggak selalu mulus. Seringkali mandat dari pemilik aset itu cuma pokoknya investasi ESG ya, tanpa arahan spesifik. Belum lagi mereka harus pusing sama aturan yang beda-beda di tiap negara, dan kadang sumber daya internalnya juga terbatas. Nah ini yang bikin kenapa penerapan ESG itu bisa beda-beda banget di lapangan. Oke, kita udah bahas arsitek dan kontraktornya. Sekarang, siapa nih yang jadi lem perekatnya dan yang bangun jalan tolnya? Peran mereka ini penting banget meskipun kadang nggak kelihatan langsung. Yuk, kita kenalan dulu sama para penerjemah ini. Tugas promotor dana itu sederhana tapi penting. Mereka ambil produk ESG yang mungkin kelihatan rumit dari manajer aset, terus mereka sajikan dalam bahasa yang gampang kita ngerti. Mereka inilah yang mastiin produk yang tepat sampai ke tangan investor yang tepat. Mereka ini ada di mana-mana loh. Ada konsultan investasi yang ngasih masukan ke institusi besar, ada penasihat keuangan yang bantu kita-kita ini bikin portofolio, ada juga platform investasi digital yang bikin reksadana ESG jadi gampang banget dibeli. Terus ada juga pemberi label, yang fungsinya kayak ngasih stempel halal atau jaminan mutu buat produk ESG, biar kita sebagai investor jadi lebih percaya. Nah, kalau tadi ada penerjemah, sekarang kita ngomongin insinyur sipilnya pasar ESG. Mereka lah yang membangun fondasi dan infrastruktur vital, mulai dari penyediaan data, sistem rating, sampai produk-produk keuangan yang jadi dasar beroperasinya seluruh ekosistem ini.
Dan ini contoh nyatanya. Bank investasi bantu pemerintah atau perusahaan nerbitin obligasi hijau, kayak Green Sukuk di Indonesia. Lembaga rating sekarang masukin risiko iklim ke dalam penilaian mereka. Bursa Efek Indonesia bahkan udah mewajibkan perusahaan publik bikin laporan keberlanjutan. Sampai penasehat proksi pun ikut nentuin hasil RUPS soal isu-isu lingkungan. Merekalah yang bikin ISG itu jadi bagian dari DNA-nya pasar modal. Oke, semua kepingan puzzle-nya udah kita kumpulin. Sekarang, yuk kita mundur dikit buat lihat gambaran besarnya, gimana sebuah niat baik untuk investasi berkelanjutan bisa berubah jadi portofolio yang nyata. Dan inilah dia, alur lengkapnya. Semua dimulai dari pemilik aset yang menciptakan permintaan. Lalu manajer aset mengubahnya jadi aksi nyata dalam portofolio. Kemudian promotor dana yang memastikan produknya bisa diakses dan dipahami. Dan terakhir, jasa keuangan yang membangun infrastruktur supaya semuanya bisa berjalan lancar. Jadi intinya apa? Intinya adalah, nggak ada satu raja di sini. Ini semua adalah kerja bareng, sebuah ekosistem yang saling bergantung. Kalau kita paham peta ini, kita jadi tahu di mana letak pengaruhnya, di mana ada peluang, dan di mana mungkin ada hambatannya. Nah, sekarang pertanyaan buat kita renungkan bareng. Kira-kira gebrakan besar selanjutnya buat keberlanjutan ini bakal datang dari mana ya? Apakah dari aturan pemerintah yang lebih ketat? Atau dari teknologi baru yang bikin pengukuran dampak ESG jadi lebih akurat? Atau jangan-jangan justru dari kita, para investor, yang makin vokal menuntut perubahan? Masa depan ekosistem ini ada di tangan kita semua. Coba deh, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah. Kami penasaran banget pengen tahu. Makasih banyak udah menyimak dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya ya.